Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Haji Pamungkas, NPM 21012010405 dari kelas C, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ekonomi pada teori himpunan, deret, dan fungsi linear. Himpunan. Di materi pertama, saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Himpunan dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Himpunan terdiri dari beberapa jenis, yaitu himpunan gabungan yang dapat disimbolkan seperti huruf U, himpunan irisan yang dapat disimbolkan seperti huruf N, dan himpunan komplement. Untuk himpunan gabungan merupakan gabungan dari beberapa himpunan. Misal contoh, terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan B yang beranggotakan 2, 3, 5, 7. Maka A gabungan B merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Untuk himpunan irisan merupakan dicari anggota yang himpunannya sama. Misal contoh, terdapat himpunan A yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5, dan B berisikan 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B adalah 2, 3, 5. Untuk himpunan komplement yaitu unsur-unsur yang ada pada himpunan universal kecuali anggota himpunan tersebut. Misal contoh, S merupakan himpunan X sedemikian rupa, yang mana himpunan X adalah bilangan yang kurang dari 10 dan X merupakan bilangan cacat. Dan himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan komplement dari A. Penyelesaiannya yaitu himpunan S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A merupakan 1, 3, 5, 7, 9. Semua anggota S yang bukan anggota A membentuk satu himpunan, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Jadi komplement dari himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, 8. Berikut adalah gambar diagram Venn-nya. Untuk contoh penerapan ekonomi pada teori ekonomi bisa terdapat pada contoh soal yang ada, yaitu dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 35 orang menanamkan dalam obligasi. Berapa banyak investor yang menanamkan dana itu di dalam saham biasa atau obligasi? Jawabannya adalah A adalah saham biasa, N dalam kurung A sama dengan 50, B adalah saham obligasi, N dalam kurung sama dengan 35. Diketahui N dalam kurung A sama dengan 50, N dalam kurung B sama dengan 35, N dalam kurung A irisan B sama dengan 25. Dan ditanya N A gabungan B berapa? Jawabannya adalah N dalam kurung A gabungan B sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 10 sama dengan 60. Untuk teori selanjutnya merupakan teori deret. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan dan pertumbuhan satu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret,
baik deret hitung ataupun deret ukur. Maka teori deret yang bersangkutan benar atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Contoh deret dalam penerapan ekonomi. Model perkembangan usaha. Ini merupakan contoh penerapan ekonomi yang pertama. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Contoh, perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan menambah tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut? Diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, C sama dengan 5. Maka untuk jawabannya S5 sama dengan 3.000 plus dalam kurung 5 min 1. 500 sama dengan 5.000. Maka C6 sama dengan 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Untuk teori penerapan yang kedua ada model bunga majemuk. Model deret untuk bunga majemuk atau bunga berbunga yaitu deret ukur khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan atau siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang dengan model ini. Dan transaksi ini bisa disebut kredit. Secara sistematis dapat dirumuskan Fn sama dengan P dalam kurung 1 min I N. Rumus ini untuk kredit yang sistem pembayarannya suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Sebaliknya, jika suku bunga dibayarkan lebih dari satu kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus dalam kurung NN. Contoh, Tuan Rahmat kredit mobil dengan uang muka 10 juta. Sisanya kredit yaitu 30 juta. Dengan suku bunga kredit 2% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka berapa? Ditanyakan A. Berapakah total kredit setelah jatuh tempo pelunasan? B. Berapakah total harga perolehan mobil Tuan Rahmat? Jawabannya adalah A. Total kredit setelah jatuh tempo pelunasan yaitu F2 sama dengan 30 juta dalam kurung 1 ditambah 0,02 dalam kurung 2 dalam kurung 12 sama dengan 30 juta dikali dalam kurung 1,02 dikali dalam kurung 24. Maka jawabannya adalah 48.233.117 B. Total harga perolehan di mobil Tuan Rahmat adalah THP dibagi 10 juta ditambah 48 juta sekian sama dengan 58 juta 253.117 rupiah. Untuk terhalnya merupakan fungsi linear bagian 1, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Untuk grafik permintaan yaitu seperti ini. Jika harga barang
semakin naik, maka permintaannya akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika semakin murah harganya, maka semakin banyak permintaannya. Untuk bentuk umum dari fungsi permintaan merupakan JD sama dengan A min BB. Untuk yang lainnya, PD sama dengan A min BB. Untuk grafik penawaran, bentuknya seperti ini. Jika satu barang semakin mahal, maka akan semakin banyak penawaran yang akan ditawarkan. Untuk bentuk umum dari fungsi penawaran yaitu JS sama dengan min A plus BB, atau yang lainnya bisa juga PS sama dengan A plus BB. Contoh soal fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Contoh penerapannya dalam fungsi penerapan dalam ilmu ekonomi. Dalam satu pasar diketahui fungsi permintaannya ID sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Jawabannya diketahui ID sama dengan 40 min 2P, P sama dengan 10. Yang ditanya berapa Q-nya? Jawabannya adalah ID sama dengan 40 min 2P. ID sama dengan 40 min 2 dikali dalam kurung 10. ID sama dengan 40 dikurangi 20, maka ID-nya sama dengan 20. Untuk materi berikutnya yaitu fungsi linear bagian 2 merupakan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan, dan fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Maka rumus dari fungsi konsumsi dari tabungan dapat ditulis Y sama dengan C plus S, atau C sama dengan Y min S, atau S sama dengan Y min C. Keterangannya adalah Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi nasional, S sama dengan tabungan nasional. Berikut adalah gambar grafiknya. Contoh soal untuk penerapan ekonomi dari materi tersebut adalah jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan pesanan konsumsi, Y pesanan pendapatan, maka pesanan konsumsi apabila tabungan sebesar 10 juta adalah 100.000 adalah penyelesaiannya Y sama dengan C plus S. Y sama dengan 95.000 ditambah 0,75 ditambah 100.000. Y min 0,75 sama dengan 95.000 ditambah 100.000. Dalam kurung 1 min 0,75. Y sama dengan 195.000. Dalam kurung 0,25. Y sama dengan 195.000. Y sama dengan 195.000 dibagi 0,25. Y sama dengan 780.000. Jika diketahui nilai Y sama dengan 780.000, maka besar konsumsi C adalah kembali ke bentuk persamaan C. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y dikali 780.000. Maka C 95.000 ditambah 585.000. Hasilnya adalah C sama dengan 680.000. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.